Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panglima Perang Islam Tariq bin Ziyad penakluk Andalusia. Kala itu Spanyol berada di bawah kepemimpinan Raja Roderick. Darinya penduduk di sana terbagi menjadi beberapa kasta, yang terendah diisi oleh para petani, pedagang, kaum miskin, dan buruh yang rata-rata hidup serba pas-pasan. Penindasan rakyat kala itu marak terjadi, perpajakan dipungut dengan harga yang tinggi. Bahkan nyawa penduduk tidak lagi berharga karena keganasan pemimpinnya. Melihat kondisi tersebut, Musa bin Nusair, pemimpin muslim di Afrika Utara kala itu, memerintahkan Panglima Tariq bin Ziyad untuk menuntaskan misi pembebasan Spanyol dari kezaliman penguasa. Dari perintah itu, Tariq berangkat pada Senin, tanggal 3 Mei tahun 711 Masehi dengan membawa 7.000 pasukan muslimin menyeberang ke daratan Eropa untuk sebuah misi mulia rahmatan lil alamin. Tariq bin Ziyad mengobarkan semangat untuk 7.000 pasukan muslim dalam misi pembebasan Spanyol dari penindasan dan kezaliman rezim penguasa. Sosoknya juga sebagai pembuka jalur bagi muslim menaklukkan daratan benua biru Eropa. Sesampainya di pantai wilayah Spanyol, ia mengumpulkan seluruh pasukannya di Bukit Karang yang dikenal dengan nama Gibraltar atau Jabal Tariq. Tariq bin Ziyad berdiri di depan pasukannya dan mengeluarkan ucapan yang mencengangkan seluruh pasukannya. Ia tiba-tiba memerintahkan untuk membakar seluruh kapal hingga memusnahkan segala yang ada di dalamnya, termasuk persediaan makanan. Hal ini lantas mengagetkan ribuan pasukan muslimin kala itu. Mereka memikirkan bagaimana nasib dan cara untuk bisa kembali pulang. "Apa maksud Anda? Kalau kapal-kapal itu dibakar, bagaimana nanti kita bisa pulang?" tanya pasukannya. Dengan lantang Tariq menjawab, "Kita datang ke sini bukan untuk kembali. Kita hanya memiliki dua pilihan. Menaklukkan negeri ini lalu tinggal di sini, atau kita semua binasa." Lantas pasukannya paham. Mereka menyambut panggilan jihad tersebut dengan semangat berkobar. Tariq memotivasi dengan cara itu biar pasukannya tidak lagi melihat ke belakang. Kalau butuh apa-apa, semuanya ada di tangan musuh. Mendengar pasukan Tariq telah mendarat, Raja Roderick mempersiapkan 100.000 tentara dengan persenjataan lengkap. Ia langsung memimpin pasukannya itu. Jumlah kekuatan tidak berimbang, pasukan Roderick 100.000 tentara, sedangkan Tariq 7.000 pasukan plus 5.000 pasukan sama dengan 12.000 pasukan. Namun 20 orang kaum muslimin yang sabar dapat mengalahkan 200 orang musuh Allah. Jadi dengan 12.000 pasukan dapat mengalahkan 120.000 pasukan musuh Allah. Kunci kemenangan kaum muslimin bisa menaklukkan daratan Eropa karena ketakwaan dan jiwa kesatria yang tertanam di tubuh pasukan Tariq. Saat menginjakan kaki pertama di Spanyol, Tariq memotivasi kaum muslimin untuk bisa yakin akan kemenangan yang dijanjikan untuk mereka. Akhirnya, meskipun hanya 12.000 pasukan, tapi mereka bisa melawan 100.000 musuh Allah. Sedangkan pasukan Roderick hanya 100.000, jadi pasti dapat dikalahkan. Allah Ta'ala berfirman dalam surat 8 Al-Anfal ayat 65. Ya ayyuhan nabiyyu harridil mu'minina 'alal qital in yakum عشرون صابرون يغلبوا مئتين وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا من
الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. Hai Nabi, kobarkanlah semangat para mukmin itu untuk berperang. Jika ada 20 orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang musuh. Dan jika ada 100 orang yang sabar di antaramu, maka mereka dapat mengalahkan 1000 dari orang-orang kafir, disebabkan orang-orang kafir itu kaum yang tidak mengerti. Pada hari Minggu, 28 Ramadan 92 Hijriah atau tanggal 19 Juli tahun 711 Masehi, kedua pasukan bertemu. Pertempuran itu dikenal dengan nama Pertempuran Shuzuna atau Pertempuran Guadalid. Kaum muslimin kala itu mendapat bantuan dari Musa bin Nusair dengan mengutus 5.000 tentara sehingga kaum muslimin memiliki 12.000 pasukan. Strategi pertama Tariq adalah mengutus tentara khususnya untuk menyusup ke dalam barisan Roderick. Mereka menyebarkan kabar bahwa pasukan muslimin datang bukan untuk menjajah, tapi hanya untuk menghentikan kezaliman Roderick. Peperangan akan berhenti jika Roderick mati terbunuh. Mendengar kabar ini, sebagian tentara Roderick meyakini dan menarik diri dari peperangan. Karena sebenarnya mereka juga merasakan kezaliman yang dilakukan rajanya kala itu. Tariq memanfaatkan situasi yang membuat pasukan musuh kacau hingga berhasil membunuh Roderick dengan tangannya sendiri. Benar saja, terbunuhnya Roderick membuat peperangan juga terhenti. Dengan mudah, kaum muslimin menembus benteng istana Roderick tanpa mendapatkan perlawanan. Kemenangan ini membawa kabar yang baik bagi Musa bin Nusair. Ini adalah awal kaum muslimin membebaskan Eropa dari belenggu kaum kafir. Setahun kemudian, Tariq dan pasukannya melanjutkan pembebasan ke wilayah-wilayah di Eropa. Ia membagi pasukannya untuk menaklukkan Cordova, Granada, dan Malaga. Mereka juga menaklukkan Toledo, ibu kota Spanyol saat itu. Semua ditaklukkan tanpa perlawanan. Sementara di lain sisi, Musa bin Nusair juga bertolak ke Eropa dengan membawa 10.000 tambahan pasukan muslimin. Dalam perjalanan, ia juga menaklukkan Merida, Sionia, dan Sevilla. Hanya dalam waktu 2 tahun, kedua pasukan bergabung dan berhasil menguasai seluruh daratan Spanyol. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.